Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 136. Sesuai seusai sarapan yang kesekian, Rehan mengajak Anissa bersantai di ruang keluarga. Rehan duduk di sebuah sofa besar di ruang keluarga, sedangkan Anissa mengambil remote TV di dekat TV. Dan kemudian duduk di samping Rehan. Weekend gini enaknya ngapain ya mas? Tanya Anissa. Kamu mau apa? Atau mau kemana gitu? Bukannya menjawab, Rehan malah balik bertanya. Pengen ketemu orang tua kamu boleh gak mas? Mereka gimana ya keadaannya? Mas udah lama gak ketemu mereka loh. Emang mas gak kangen? Usul Anissa. Kamu yakin mau ketemu mama papa? Tanya Rehan. Aku pengen tahu keadaan mereka. Kasihan tahu mas, mereka cuma punya 2 anak, tapi semuanya jauh. Pasti mereka kesepian, gak ada yang nemenin, ujar Anissa. Mereka gak bakal kesepian, kan kerjaannya keluar terus, gak pernah ada waktu buat diam di rumah, ucap Rehan. Tapi mas, sekali-kali kita harus main ke sana biar tahu keadaan mereka. Aku takut pas kita jauh gini mereka lagi kesusahan, ujar Anissa. Ya sudah, kita ke sana hari ini, tapi kamu jangan jauh dariku. Aku nggak mau kejadian yang lalu terulang lagi, ujar Rehan. Beneran mas? Tanya Anissa memastikan. Beneran sayang, ayo kita siap-siap dulu, jawab Rehan. Ye, makasih mas. Nah kita bakal ketemu kakek sama nenek. Kamu pasti seneng kan sayang? Anissa mengusap perutnya seakan sedang mengajak sang buah hati bicara. Rehan hanya tersenyum, senang melihat begitu senangnya Anissa yang akan bertemu dengan kedua orang tuanya. Tidak ada dendam ataupun kebencian yang terpancar di dalam diri Anissa pada orang tuanya. Padahal Anissa bisa saja membenci mereka karena perlakuan mereka pada Anissa. Namun terlihat dari raut gembiranya, dia bahkan seperti sangat menyayangi kedua orang tuanya. Anissa naik ke kamar bersama Rehan yang mengikutinya dari belakang. Mereka masuk dan segera bergantian pakaian. Tak lupa Anissa memoles wajahnya dengan sedikit bedak agar terlihat lebih fresh. Mas, nanti kita kasih tahu mereka juga ya tentang kehamilanku. Pasti mereka senang mendengarnya karena akan punya cucu dari kamu, ujar Anissa. Boleh sayang, nanti kita mampir ke toko kue langganan mama dulu ya. Kita beli kue kesukaan mama, ucap Rehan. Boleh banget sayang. Anissa melihat riasannya sebentar lalu berkata lagi, Mas, aku bagus kan pakai baju ini? Kok kayak ibu-ibu banget ya? Kan calon ibu sayang, bagus kok pakai perhiasan yang dulu kamu beli sama Cecil, coba pasti akan lebih elegan, titah Rehan. Anissa membuka kotak perhiasan yang ada di lemari dan mengambil satu set perhiasan dari dalam kotak tersebut. Sini biar aku bantu, tawar Rehan. Dia mengambil kalung di tangan Anissa dan memakaikannya. Lalu anting dan gelang pun dipakaikan pada Anissa. Istriku memang yang paling cantik, puji Rehan. Makasih mas, mas udah kan? Kita bilang ke Cecil dulu ya mas, siapa tahu dia juga pengen ikut, ujar Anissa. Rehan hanya menganggukkan kepalanya, lalu mereka keluar dari kamar. Baru saja Anissa mau mengetuk pintu, Cecil sudah lebih dulu membuka pintu. Kakak mau pada kemana? Udah rapi gini, tanya Cecil. Kita mau ke rumah mama papa, niatnya mau ngajak kamu, kalau kamu gak sibuk, jawab Anissa. Loh kok bisa sehati gini sih? Tadinya aku mau minta izin sama Kak Rehan pas kalian lagi makan. Tapi gak jadi, aku takut gak dibolehin sama Kak Rey, ujar Cecil. Yaudah kita kesana bareng saja yuk, ajak Anissa. Bentar aku ganti baju dulu, kalian tungguin jangan sampai ditinggal, ujar Cecil. 15 menit, kalau lebih dari itu kakak tinggal, ucap Rehan. Iya bawel, gerutu Cecil. Dia langsung masuk ke kamar dan menutup pintunya rapat-rapat.
Mas, kita tunggu di ruang tamu saja deh, pinta Anissa. Mereka berdua turun dan duduk di sofa ruang tamu untuk menunggu Cecil. Selang 15 menit kemudian Cecil datang dengan keadaan yang sudah rapi. Tumben cepet, sindir Rehan. Gini aja buru-buru, takut ditinggal kalian. Untung tadi pagi udah mandi, jadi bisa dandan dikit, ujar Cecil. Ayo kita berangkat, weekend harusnya mama papa di rumah kan, ujar Anissa. Ya semoga saja mereka ada di rumah, ujar Rehan. Mereka bertiga memasuki mobil mereka. Di sana sudah ada Randy yang memang Rehan. Hubungi untuk mengantar mereka pergi hari ini. Saat Cecil akan membuka pintu belakang, Rehan mencegahnya. Kamu di depan, Tita Rehan. Bukannya Kak Nisa yang harusnya di depan, tanya Cecil bingung. Gak usah banyak tanya, ucap Rehan. Kakak Randy kirain cuma bertiga yang kesana, pantas saja aku yang disuruh duduk di depan, ucap Cecil saat melihat Randy ada di belakang kemudi. Mampir ke toko kue langganan mama dulu Ren, Tita Rehan. Baik tuan, ucap Randy. Randy melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, sedangkan Cecil memutar sebuah lagu di mobil tersebut. Mas, gak nyaman duduknya, gerutu Anissa. Bentar, di belakang ada bantal buat kamu duduk, ucap Rehan. Dia mengambil bantal yang memang sudah dia sediakan di dalam mobil sejak Anissa hamil. Dia sengaja tidak pernah mengambil bantal itu agar saat Anissa merasa tidak nyaman duduk di kursi mobil, dia bisa menggunakan bantal tersebut. Setelah adanya bantal itu, kini Anissa merasa lebih nyaman. Bahkan belum sampai 10 menit, Anissa sudah tertidur. Tubuh Anissa yang pendek memudahkan dia untuk tidur di pelukan Rehan meski menduduki bantal sekalipun. Bisa kecilin musiknya? Istri saya sedang tidur, pinta Rehan. Cecil menoleh ke arah kursi belakang dan benar saja Anissa sedang tertidur pulas di pelukan sang kakak. Cecil langsung mengecilkan musiknya agar Anissa tidak terganggu. Semakin lama Anissa terlihat semakin pulas tidurnya. Sesekali Rehan melirik ke arah sang istri memastikan bahwa dia tetap dalam keadaan yang nyaman. Tak jarang Rehan mengusap-ngusap perut buncit Anissa untuk memberi ketenangan pada sang istri. Sesampainya di depan toko kue langganan, Randy turun dan membeli sebuah kue favorit nyonya besarnya. Tidak hanya itu, dia membeli beberapa makanan yang biasa Bu Rina beli di toko ini. Selain itu, Randy kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan, Anissa benar-benar tertidur pulas di pelukan Rehan. Sayang, kita udah sampai. Ayo bangun, ucap Rehan. Anissa membuka matanya perlahan. Udah sampai mas? Tanya Anissa. Udah, ayo kita keluar, ajak Rehan. Mereka berempat keluar dari mobil. Rumah megah kediaman Pranata terlihat sangat sepi. Rehan menggandeng tangan Anissa memasuki rumah tersebut. Seorang pelayan membuka pintu rumah tersebut dan terkejut melihat tuan mudanya datang ke rumah itu. Selamat datang tuan, mana? Sepasang seorang pelayan. Mama sama papa di mana? Tanya Cecil. Tuan besar ada, nyonya ada di dalam non, jawab pelayan. Mereka berempat masuk tanpa menghiraukan pelayan yang ada di sana. Mas, Pak, aku datang. Ma, Pak, aku datang, teriak Cecil. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Mereka mengira kedua orang tua mereka sedang berada di kamar dan tidak mendengarnya. Bi, apa selama saya tidak ada di sini mereka baik-baik saja? Tanya Rehan. Tuan besar, beliau sedang sakit tuan, jawab pelayan tersebut dengan ragu. Sakit sejak kapan? Tanya Cecil. Panggil kepala pelayan kemari dan kumpulkan semua pelayan yang ada, kata Rehan. Baik tuan, ujar sang pelayan. Kak, aku ke kamar papa dulu ya, ujar Cecil. Aku ikut ya mas, ucap Anissa. Kau tetap di sini, kata Rehan. Melihat ketegasan suaminya,
Anissa hanya menurut. Dia tetap diam di samping sang suami. Beberapa menit kemudian kepala pelayan datang bersama seluruh pelayan yang bekerja di rumah tersebut. Jelaskan padaku, titah Rehan. Semua pelayan terlihat ketar-ketir berhadapan dengan Rehan. Selama ini yang paling mereka takutkan di rumah tersebut adalah tuan muda mereka yaitu Rehan. Bukan tanpa alasan, mereka tidak segan-segan akan dihukum jika melakukan sebuah kesalahan, tidak seperti tuan besar. Rehan jauh lebih kejam dalam memperlakukan orang yang bersalah. Maafkan saya tuan muda, ucap kepala pelayan. Kalian tahu apa kesalahan kalian? Tanya Rehan. Saya tahu tuan muda, saya minta maaf, kami hanya diperintahkan oleh nyonya besar untuk tidak memberitahu nona dan tuan muda bahwa tuan besar sedang sakit, ucap ketua pelayan. Mengapa kalian menurutinya? Apa kalian mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan mereka? Bentak Rehan. Maafkan kami tuan, ucap kepala pelayan. Mas jangan galak-galak, aku takut, lirih Anissa. Rehan menghela napas panjang, dia lupa jika istri di sampingnya dia lupa jika di sampingnya ada sang istri yang perasaannya sangat sensitif. Maaf sayang, aku kelepasan, ucap Rehan. Mending kita lihat papa saja daripada mas marah-marah terus. Mereka juga nggak sepenuhnya salah mas, mereka kan hanya menuruti perintah mama, ujar Anissa. Ya ayo kita ke dalam, ucap Rehan. Semua pelayan yang berkumpul seakan mendapatkan malaikat penolong. Mereka bernapas lega kalau melihat tuan muda mereka langsung luluh saat ditegur oleh wanita yang ada di sampingnya. Rehan menggandeng tangan Anissa dan mengajaknya masuk ke dalam kamar orang tua mereka. Hal pertama yang mereka lihat adalah seorang pria parubaya yang berbaring tak berdaya di atas ranjang. Di sampingnya, dua orang perempuan yang sedang saling menangis berpelukan. Ma, panggil Rehan. Wanita parubaya itu melepaskan pelukannya dan mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Rehan, liriknya, dia melirik lagi ke wanita di sebelah Rehan yang perutnya terlihat membuncit. Kamu, ngapain kamu di sini? Tanya Rina. Anissa istri saya, jadi wajar dia berada di sini bersama saya, jawab Rehan. Nak, mama senang kalian berdua pulang ke rumah ini. Tapi kenapa harus membawa wanita itu? Mama sudah pernah bilang, sampai kapanpun mama gak akan pernah merestui kalian, ujar Rina. Bagaimana keadaan papa? Kenapa tidak ada satupun orang yang menghubungi saya? Rehan mengalihkan pembicaraan. Buat apa? Toh kalian tidak akan memperdulikannya, jawab Rina. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja? Di rumah tidak akan membuat dia sembuh, ujar Rehan. Kita bicara di ruang kerja papamu saja. Mama gak mau papa dengar dan jadi tambah parah sakitnya, ucap Rina. Sayang, tetap di sini ya. Tolong jaga papa dulu. Ingat, jangan kemana-mana, titah Rehan. Anissa mengangguk, dia memilih menghampiri Cecil yang masih menangis di samping papanya. Sedangkan Rehan bersama sang mama keluar dari kamar itu dan masuk ke ruang kerja suaminya. Mama tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit, ucap Rina. Bukankah harta kalian sudah kembali? Harta kalian lebih dari cukup untuk membawa papa berobat sampai sembuh, ujar Rehan. Kata siapa? Bahkan para pekerja di rumah ini 2 bulan belum ada yang mama bayar, ucap Rina. Kenapa bisa begitu? Apa yang telah terjadi? Tanya Rehan. Ini semua karena Michelle. Dia diam-diam menggoda papamu dan mengambil semua harta kita, termasuk perusahaan papa, ujar Rina. Michelle, maksud mama papa apa? Tanya Rehan bingung. Rey, selama ini ternyata diam-diam papamu main belakang dengan Michelle, bukan hanya sebentar, tapi sudah lama sejak kalian keluar dari rumah ini. Mama tidak akan tahu jika tidak melihat sendiri mereka sedang bercumbu di apartemen. Ucapan Rina membuat ingatan dia di hari itu muncul dengan jelas. Rina menceritakan semua kejadian yang dia lihat di sebuah apartemen yang diam-diam dibeli oleh Andre. Waktu itu Rina merasa curiga dengan suaminya yang bilang kalau dia tidak bisa pulang ke rumah karena ada pekerjaan yang harus dia selesaikan malam itu juga.
Biasanya jika ada pekerjaan di malam hari, pasti Andre akan membawa Rina ikut serta. Tapi kali itu, dari beberapa minggu yang lalu Andre bahkan tidak mengizinkan Rina ikut dalam perjalanan bisnisnya. Dia lebih memilih pergi sendiri daripada harus membawa sang istri. Rina yang merasa curiga diam-diam mengikuti kemana Andre pergi. Sampai suatu waktu Rina melihat Andre menjemput seorang wanita yang tidak lain adalah Michelle dan membawa wanita itu ke sebuah apartemen. Setelah diselidiki dan mendapat kunci cadangan dari pihak apartemen, Rina memberanikan diri untuk menggerebek sang suami di apartemennya. Betapa terkejutnya saat Rina mendengar sebuah suara yang sangat menjijikan di dalam sebuah kamar apartemen itu. Suara dari wanita dan lelaki yang sangat dia kenal saling mendesah bersahutan. Rina mengintip dari celah pintu yang tidak tertutup dengan rapat. Dua orang yang sangat dia kenal sedang memadu kasih di atas ranjang tanpa selai benang pun melekat di tubuh mereka. Rina merasa sangat terkejut dan shock melihat suaminya sendiri bertukar keringat dengan mantan kekasih dari anaknya sendiri. Rina langsung membuka pintu kamar itu dan memaki kedua orang yang sedang bermesrahan itu. Bukannya menghentikan pertempuran itu, Michelle dan Andre dengan sengaja melanjutkan aktivitas panasnya dan memperlihatkan betapa panasnya pergulatan mereka di depan Rina. Rina terus mengamuk dan berusaha memisahkan mereka berdua, tapi Andre malah menyeret Rina dan melemparnya keluar dari apartemen tersebut. Betapa sakit hati Rina melihat pengkhianatan yang Andre lakukan padanya, bahkan di depan matanya. Sang suami tidak ingin melepaskan dirinya dari gulungan wanita murahan itu. Setelah melihat kejadian itu dan saat Andre pulang ke rumah, mereka berdua bertengkar dengan hebat. Dan di saat pertengkaran itu terjadi, Andre jatuh sakit dan dinyatakan terkena serangan jantung. Rina sudah berusaha membawa Andre ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik, tapi saat ingin melakukan pembayaran, semua kartu kredit yang mereka miliki ternyata tidak cukup untuk biaya rumah sakit tersebut. Rina langsung mengecek semua transaksi sebelumnya yang Andre lakukan. Hal yang tidak diduga, semua transaksi yang Andre lakukan tertuju pada satu nama, yaitu Michelle. Rina mencoba memakai dana perusahaan terlebih dahulu, tapi dia dibuat shock saat datang dan bertemu dengan Michelle yang sudah menjadi pemilik resmi dari perusahaan itu. Seperti jatuh di jurang yang dalam, kesedihan Rina semakin bertambah melihat Michelle dengan santainya memperlihatkan sebuah surat kepemilikan perusahaan yang sudah ditanda tangani oleh Andre sendiri. Begitulah ceritanya, makanya mama gak bisa bawa papa kemana-mana, ujar Rina setelah menceritakan semua yang dialaminya. Rehan mengepalkan kedua tangannya mendengar cerita dari sang mama. Brengsek, beraninya dia melakukan itu pada keluargaku. Sekarang bawa papa ke rumah sakit. Masalah biaya biar Ray yang menanggungnya, ucap Rehan. Tapi tolong terima Anissa menjadi menantu mama, pinta Rehan. Biarkan saja papamu seperti itu. Mama sudah terlanjur sakit hati sama papamu, ucap Rina. Tidak bisa, papa hanya korban dari keserakahan wanita itu. Tidak mungkin papa melakukan semua itu jika tidak ada sesuatu yang mendesak. Ray tahu betul siapa papa. Sekarang yang terpenting papa sembuh dan kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mama tenang saja, selama mama menerima Anissa jadi menantu mama, Rehan akan selalu ada buat mama. Jelas Rehan. Beri mama waktu untuk bisa menerima istrimu. Mama sudah tidak suka menyukainya sejak dulu. Akan sangat sulit untuk mama menerimanya sekarang, ujar Rina. Baiklah, dan mulai hari ini biar kami bertiga tinggal di rumah ini agar mama tidak merasa sendirian, ujar Rehan. Makasih banyak Ray, maaf mama sudah selalu menentang keinginanmu, mama menyesal, ucap Rina sembari memeluk tubuh anak sulungnya itu. Sudah mama jangan menangis, mama pasti akan menyukai Anissa jika mama sudah mengenal Anissa dengan baik. Tolong perlakukan istriku dengan baik karena dia sedang mengandung anakku, pinta Rehan.
anakmu? Wanita itu hamil anakmu, cucu mama? Tanya Rina. Namanya Anissa, bukan wanita itu, tegas Rehan. Maaf, maksud mama Anissa, kamu gak bohong kan kalau dia sedang hamil anakmu? Jangan membohongi mama agar mama bisa menerima dia saat tahu dia sedang hamil, Rey, ujar Rina. Saya tidak bohong, dia memang sedang mengandung anak saya, cucu mama, ucap Rehan. Ayo kita ke kamar, aku mau ketemu cucu mama, ajak Rina. Mereka berdua keluar dari ruang kerja itu dan bergegas naik ke kamar. Hati Rina merasa sangat bahagia kala Rehan memberitahu dia jika Anissa sedang mengandung cucunya. Dia yang memang sudah menginginkan seorang cucu merasa sangat bahagia mendengar hal itu. Nah, segitu dulu ya bab 136-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Yang baru bergabung sekali lagi mohon maaf ya, baru update lagi. Mohon maaf ya kakak ya. Dadah, bye-bye.